Baik, kita lanjutkan kembali syarah dari Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah di Fadilatul Dr. Mansur bin Muhammad As-Suquf hafizahullah taala. Baik. Sekarang kita masuk muqaddimah yang ketiga, yaitu perbedaan antara Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dengan Al-Qawaid Al-Usuliyah. Kalau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah itu kaitannya dengan ilmu fikih, Al-Qawaid Al-Usuliyah itu kaitannya dengan ilmu usul fikih. Nah, ilmu usulil fiqh yaqumu ala qawaida usuliyah. Ya, ilmu usul fikih itu dibangun di atas kaidah-kaidah usuliyah namanya. Ya, kalau ilmu fikih dibangun di atas qawaid al-fiqhiyah. Misalkan contohnya kaidah al-aslu fil amri idza tajarrada anil qara'ini al-wujubu. Hukum asalnya perintah itu kalau tidak ada qarinah yang memalingkan maknanya, maka dia maknanya adalah wajib. Ya. Jadi perintah al-amru lil wujub, gitu ya. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, ini kaidah usuliyah namanya. Ya. Wa hadzal ilmu alladhi nahnu bisadadihi qa'imun 'alal qawaidil fiqhiyah. Dan ilmu yang sedang kita bahas ini, nahnu bisadadihi, maksudnya sedang kita bahas, sedang kita kaji, qaimun, dibangun di atas qawaid fiqhiyah. Nah, ilmu fikih itu dibangun di atas ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Wal farqu baina hadaini an-naw'aini minal qawaid min wujuhin minha. Dan perbedaan dari dua jenis kaidah ini yang dilihat dari banyak sisi. Yang pertama, dilihat dari ya luas cakupannya. Annal qaidah al-usuliyah, bahwasanya kaidah usuliyah, ya, bahwasanya kaidah al-usuliyah itu qaidatun kulliyatun tashmulu jami'a juz'iyatiha. Dia mencakup seluruh cabang-cabang yang ada. Adapun al-qaidah al-fiqhiyah fayakhruju an ba'diha masailu. Ada permasalahan-permasalahan yang keluar darinya. Nah, makanya kan tadi di mukaddimah yang pertama kita katakan bahwasanya ada istisnaat, ada mutakhallifat kalau katanya Imam Syatibi. Ada hal-hal yang pengecualian yang keluar dari kaidah fiqhiyah itu ada. Jadi nggak 100% kalau kaidah fiqhiyah menurut pendapat yang kedua ya. Ya dia sekitar 80%. Nah, kalau kaidah usuliyah 100% semua berlaku dia. Semua masuk ke dalamnya. Walidha yasifuha ba'duhum bi annaha aglabiyah. Itulah kenapa sebagian ulama mensifati atau mendefinisikan kaidah fikih itu sebagai kaidah yang aglabiyah, bukan kulliyah. Ya, kuliah bedakan ya dengan aglabiyah. Kuliah itu 100% tamaman. Ya, kalau aglabiyah itu mayoritas, jadi nggak 100%. Ya saja ada lebih banyak. Nah, yang kedua, annal qa'idatal usuliyata syamilatun likulli syariah. Fahiya tashmulu ilmal aqaidi wat tauhidi wal fiqhi. Amma al-qa'idatul fiqhiyatu khasatun bi ilmil fiqh. Kaidah usuliyah itu mencakup seluruh syariat. Nah, dia mencakup ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, gitu ya. Kaidah yang ada dalam ilmu usul fikih itu bisa berlaku di ilmu akidah dan seterusnya. Adapun al-qaidah al-fiqhiyah, maka itu hanya khusus untuk ilmu fikih saja. Ya, berarti lebih luas cakupannya ilmu al-usul, al-qaidah al-usuliyah daripada al-qaidah al-fiqhiyah. Nah, kemudian contohnya kaidah an-nahyul mujarrad anil qara'in yaqtadil fasad wa tahrim. Larangan ya, jika tidak dibarengi oleh adanya qarinah, qara'in itu jamak dari qarinah. Qarinah itu artinya sesuatu yang memalingkan dari keumuman. Ya, yaqtadi al-fasad, maka larangan itu mengandung ya makna ya fasad, kerusakan atau pengharaman. Kalau kita dilarang oleh Allah minum khamr, berarti ada kerusakan dari khamr itu. Nah, takunu fil aqaidi kama takunu fil fiqhi. Ya, kaidah ini bisa diterapkan dalam ilmu akidah bisa, dalam ilmu fikih bisa.
ya. Ya, dalam ilmu bahasa juga bisa gitu. Ya, banyak. Ya, baik. Bikhilafi al-qawaid al-fiqhiyah. Beda dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, hanya berlaku pada ilmu fikih saja gitu. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, al-qaidah al-usuliyah la tustakhraju minha al-ahkam mubasyaratan wa innama biwasitati dalil. Kalau kaidah usuliyah karena dia kan tadi kita katakan dia lebih global, lebih umum daripada qawaid fiqhiyah, dia tidak bisa langsung kita mengeluarkan hukum, ya. Tidak bisa kita mengeluarkan hukum langsung dari kaidah usuliyah. Wa innama biwasitati dalilin. Kata tapi pakai perantara dalil, ya. Pakai perantara dalil. Jadi ada alatnya, namanya alat itu dalil gitu. Contohnya misalkan al-amru lil wujub. Kaidah ini la na'khudhu min hadhil kaidah wahdaha wujubas shalah. Ya. Dari kaidah al-amru lil wujub nggak bisa kita katakan oh salat itu berarti wajib. Hatta nuqarrin ma'aha qaulahu ta'ala. Sampai kita sandingkan dengan kaidah tadi ya firman Allah wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat, tegakkanlah. Ya, tegakkanlah itu kan ya, tegakkanlah itu kan al-amr ya. Ya, wa aqimu itu kan al-amr. Nah, baru kita bisa sandingkan dengan dalil ini. Ya, baru kita simpulkan dengan kaidah usuliyah ini kaidah usuliyahnya, ini dalilnya. Ya, kita simpulkan sholat itu hukumnya wajib. Ya, jadi butuh kepada dalil wa aqimus shalah. Kalau hanya antum mengatakan al-amru lil wujub, nggak bisa. Sekarang nanya kepada antum, akhi, apa dalil wajibnya sholat? Antum katakan al-amru lil wujub, ya nggak bisa. Karena al-amru lil wujub itu kaidah usuliyah, nggak bisa jadi dalil. Ya, beda dengan kaidah fiqhiyah. Ya, kaidah fikih bisa langsung kita ambil dalil dari sana. Ya, mubasyaratan. Kemudian yang keempat, al-qaidah al-usuliyah maudu'uha al-adillah al-ijmaliyah allati yaduru 'alaiha usulul fiqh. Sekarang perbedaannya dari sisi maudu'nya. Maudu' itu tema pembahasannya. Kalau qaid al-usuliyah itu tema pembahasannya adalah dalil-dalil secara al-ijmaliyah, secara global. Allati yaduru 'alaiha usulul fiqh, yang ya menjadi titik porosnya usul fikih. Wal istinbatu minha, ya, istinbat itu dari ya istinbat itu dia mengeluarkan hukum dari dalil yang ada. Nah, wa ammal fiqhiyah famuta'alliqatun bi furu'il fiqhi wa af'alil mukallafin. Adapun al-qaidah al-fiqhiyah maka dia berkaitan dengan furu' fikih, dengan cabang-cabang fikih dan perbuatan para mukallafin. Nah, itu al-qaidah al-fiqhiyah. Jadi dia lebih ke masalah-masalah cabang. Kalau masalah-masalah yang global itu dibahas sama ilmu usul fikih atau ilmu al-qaidah al-usuliyah. Jadi dalam ilmu al-qaidah al-usuliyah yang kita temukan itu adalah dalil-dalil yang global. Nggak bisa diterapkan kasus per kasus. Ya, pembahasannya dalil-dalil global, tapi kalau dalam ilmu qaid al-fiqhiyah, dalil-dalilnya spesifik. Ini dalil yang ini diterapkan dalam masalah sholat, dalil yang ini diterapkan dalam masalah zakat, dalil yang ini diterapkan dalam masalah nikah. Ya, spesifik. Masing-masing kasus ada dalilnya, gitu. Nah, itu qaid fiqhiyah yang seperti itu. Kalau kita usulnya tidak. Nah, lah, tadi kita katakan qaid fikih itu kan dia kaidah yang kulliyah tadi, global. Ya, kalau dilihat pada dalam ruang lingkup qaid fikih itu sendiri, ya dia memang global sifatnya. Tapi kalau dibandingkan dengan qaid usuliyah, ya qaid usuliyah lebih global lagi. Nah, nah itu dia 4 perbedaan dari ya al-qaid al-fiqhiyah dengan al-qaid al-usuliyah. Yang pertama perbedaan dari sisi luas, ya luas cakupannya. Ya, usuliyah itu kulliyah, sedangkan ya fiqhiyah itu aglabiyah. Kemudian yang kedua perbedaan dari sisi sama dari sisi cakupannya juga, kandungannya ya. Kalau qaid usuliyah itu kandungannya untuk seluruh syariat yang mencakup ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau qaid fiqhiyah hanya khusus dalam ilmu fikih saja. Kemudian perbedaan yang ketiga dari sisi ya apa namanya?
ya, istinbat hukum. Kalau kaidah usuliyah itu bisa istinbat hukum langsung. Afwan, kaidah usuliyah itu tidak bisa istinbat hukum secara langsung, tapi harus pakai perantara dalil. Sedangkan qawaid fiqhiyah itu bisa langsung istinbat hukum. Kemudian yang keempat, dari perbedaan dari sisi temanya. Kalau qawaid al-usuliyah itu temanya dalil secara global, ya, tapi kalau al-qawaid al-fiqhiyah itu ya maudu'nya atau temanya adalah masalah-masalah yang furu', ya, masalah-masalah cabang. Tapi itu mukaddimah yang ketiga. Sekarang kita masuk mukaddimah yang keempat, al-alaqah baina ad-dhabit wal qaidah al-fiqhiyah. Nah, ada istilah dhabit fiqhiyah, ada istilah qawaid fiqhiyah. Nah, apa hubungan di antara dua hal ini? Nah, jadi ada istilahnya namanya dhabit fiqhiyah. Ya. Dhabit itu sendiri ya bisa kita artikan sebagai sebuah prinsip ya mirip-miriplah dengan qawaid fiqhiyah. Itulah kenapa banyak para tulab yang kadang bingung membedakan ya apa itu dhabit fiqhiyah dan apa itu qawaid fiqhiyah. Baik. Jadi bisa kita katakan dhabit fiqhiyah itu adalah kaidah atau pedoman dalam fikih yang dia lebih khusus daripada kaidah fiqhiyah, gitu ya. Jadi kalau antum ingin lihat bedanya nanti antum harus paham dulu apa itu qawaid. Tadi kan kita katakan di mukadimah yang pertama, qawaid itu kan artinya asas ya, global dia. Jadi kalau kaidah fiqhiyah itu global, lebih umum dia. Kalau dhabit itu lebih khusus, ya, lebih khusus gitu. Misalkan ya di bab toharoh itu ada sebuah dhabit yang berbunyi kullu ma'in kharaja minas sabilain fahuwa naqidun lil wudu. Setiap cairan yang keluar dari dua jalan maka itu membatalkan wudu. Ini dhabit fikih namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak dhabit fikih yang barusan ini kita terapkan dalam masalah puasa? Nggak bisa. Karena dhabit itu hanya berlaku di satu kasus saja, satu bab fikih, yaitu bab toharoh tadi. Ya, setiap cairan yang keluar dari dua jalan maka membatalkan wudhu. Maksudnya dari kemaluan atau dari dubur, membatalkan wudhu itu. Nah, membatalkan wudhu berarti ini hanya berlaku pada bab toharoh saja, tidak berlaku pada babun nikah atau bab jual beli, nggak ada. Nah, baik, itu namanya dhabit. Tapi kalau kaidah fikih misalkan ya al-umur bimaqasidiha, setiap perkara itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini bisa berlaku pada semua jenis kan, bisa pada ibadah sholat, puasa, zakat, haji bisa. Ya, bisa diterapkan kaidah itu. Tapi kalau dhabit itu enggak. Ya, dhabit itu zamannya dhabit ya. Kadang dikatakan dhabit fikih, kadang dikatakan dhawabit fikih. Baik. I'lam waffaqakallah. Anna fi ilmi al-fiqhi dhawabitu. Yu'arrifuha al-ulama'u biqauniha dhawabit fiqhiyah. Katakanlah, semoga Allah berikan taufik kepadamu bahwasanya dalam ilmu fikih itu ada namanya dhawabit yang didefinisikan oleh para ulama ya sebagai dhawabit bagi ilmu fikih. Wa summa jama'atun min ahli ilmi ya, lam yufarriqu bainal qa'idatil fiqhiyah wad dhabitil fiqhi. Ya. Dan sama ya sama itu hunaka mananya. Wa hunaka jama'ah min ahli ilmi, ada para sekelompok ulama ahli ilmi yang mereka tidak membedakan antara kaidah fikih dengan dhabit fikih. Ya, sama bagi mereka. Wal aksar akan tetapi mayoritas jumhur ya para ulama ala anna bainahuma farqan min wajhain. Nah, ya para ulama ya mayoritasnya mengatakan ada beda antara dhabit fikih dengan kaidah fikih. Tapi bedanya dari dua sisi. Yang pertama adalah annal qaidatul fiqhiyah. Bahwasanya kalau kaidah fikih itu syamilatun likulli abwabil fiqh wa mu'dhamiha. Dia mencakup seluruh bab-bab fikih atau ya secara umum ya. Meskipun tidak mencakup seluruh bab fikih tapi ya, bisa jadi ya kebanyakannya juga dicakup gitu. Misalkan bab-bab fikih itu kan ada bab toharoh, bab sholat, bab zakat, bab haji, bab nikah, bab jual beli, dan sebagainya.
Kaidah fikih itu bisa diterapkan di semua bab itu, ya, di semua bab fikih itu atau di sebagian besar bab fikih itu. Wa yandariju tahtaha masailu fiqhiyatun la tuhsa. Dan ya tercakup di bawahnya permasalahan-permasalahan fikih yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kaidah fikih itu punya cabang di bawahnya kan nanti ada cabang-cabang kasus-kasus fikih yang umum yang apa afan yang khusus ya. Nah, banyak cabang-cabangnya gitu. Nah, ya, adapun dhabit al-fiqhi ya, bedanya adalah bahwa ma yakhussu ba'dal abwabi bi'ainiha. Dia khusus spesifik hanya sebagian bab saja atau satu bab saja. Ya, misalkan dhabit fikih yang berlaku di kitabus shalah nggak berlaku di kitabuz zakah gitu. Contoh kaidah gitu kan perbedaannya ya. Ini contoh kaidah, ini contoh dhabit. Kaidah al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya, berarti ini mencakup sholat, puasa, zakat gitu. Mencakup ibadah, muamalah, wal angkiha, mencakup ibadah, sholat, puasa, zakat, mencakup muamalah, ya, muamalah itu jual beli, wal angkiah mencakup ya tentang pernikahan dan sebagainya. Tapi kalau dobit, contohnya misalkan masaha bai'uhu saha waqfuhu, sesuatu yang boleh dijual belikan maka boleh juga diwakafkan. Maka ini khusus hanya satu pada bab tertentu itu bab wakaf. Ya, ada bab wakaf ya, mewakafkan sesuatu atau bab hadiah ya. Ya, di Kitabul Buyu ya, di bab jual beli. Nah, ini namanya dobit karena dia hanya berlaku di bab ini, nggak berlaku di Kitabus Shalah, Kitabuz Zakah, Babus Shalah, Babuz Zakah atau Babut Toharoh. Nah, atau contoh yang lain, masa bata fil fardi sabata fil nafli, sesuatu yang ya tetap pada hal ibadah yang wajib maka tetap juga pada ibadah yang sunnah. Ya, takbiratul ihram. Ya, pada ibadah wajib hukumnya wajib, maka pada ibadah sunnah juga hukumnya wajib. Nah, maka ini hanya berlaku berarti pada apa? Ya, pada sholat misalkan, atau pada puasa, ya. Tapi nggak berlaku di semua bab. Au kaidah atau dobit yang lain, yuhramu minar rodo ma yuhramu minan nasab. Ya, apa yang diharamkan oleh persusuan itulah yang diharamkan oleh nasab. Nah, ya, jadi karena sama satu susuan ya haram. Ya, banyak hal. Apa banyak hal itu? Yaitu hal yang sama dengan yang diharamkan oleh nasab. Ya, garis keturunan. Fajami'uhuma ya fajami'uha yahtassu bi abwabin muayyanah. Maka dobit-dobit fikih ini hanya berlaku di bab-bab tertentu. Ya, nggak semua bab fikih bisa pakai itu. Gitu. Taib. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah al-qaidah fil ghalib muttafaqun 'alaiha bainal madzahib wa aktsariha. Kalau qaid fiqhiyah itu ghalibnya biasanya disepakati oleh ya, 4 mazhab atau oleh kebanyakan mazhab. Ini ada beberapa kaidah nanti yang mazhab tertentu tidak mengakuinya. Tapi secara umum, kaidah-kaidah itu disepakati oleh mazhab-mazhab yang ada. Adapun dhabit, ya, dhabit fikih, ya, fahuwa mukhtassu bimadhhabin muayyanin illa ma nadar. Ya. Maka biasanya kalau dhabit fikih itu ya dia hanya berlaku pada mazhab tertentu, tapi nggak dianggap oleh mazhab yang lain, gitu. Ya, dhabit fikih dalam mazhab Syafi'i belum tentu diakui oleh ya ulama Hanabilah atau ulama Malikiyah, belum tentu. Nah, wa bina'an ala hadza, ya, maka berdasarkan hal ini, penjabaran tadi, fa innahu yumkinul qawlu bi anna ad-dhabit al-fiqhi, maka bisa kita katakan bahwasanya dhabit fikih itu adalah mantadhama suwaran mutasyabihatan fi mawdu'in wahidin ghairu multafitin fiha ila ma'nan jami'in mu'assir. Ini nggak perlu dihafalkan ya. Ya, mantadhama ya sesuatu yang membentuk gambaran-gambaran yang mirip fi maudu'in wahid dalam satu tema. Nah, itu kata kuncinya ya. Dalam satu tema, satu bab maksudnya. Ghairu multafitin fiha tanpa menoleh kepada maknan jami'in mu'assir.
kepada makna yang jami', yang luas, yang muathir, yang berpengaruh. Nah, nah jadi dhabit fikih itu ya dia mengumpulkan gambaran-gambaran yang mirip dalam satu tema saja, gitu ya. Mengumpulkan gambaran-gambaran yang mirip dalam satu tema. Kalau qawaid fiqhiyah mengumpulkan gambaran-gambaran yang mirip dalam seluruh tema. Mau ada tema ini, tema itu, gitu. Ibaratnya kalau Anda masuk ke sebuah sekolah, di situ ada 4 kelas misalkan. Anda pilih semua santri yang badannya tinggi dari setiap ruangan. Nah, maka ini al-qawaid al-fiqhiyah. Ana sebagai al-qawaid al-fiqhiyah di situ. Tapi kalau antum datang ke sebuah sekolah, kemudian hanya masuk ke satu kelas dan memilih santri yang tinggi di kelas itu saja, nah itu dhabit fiqhiyah. Itu dhabit itu. Nah, type. Itu dia perbedaan antara ad-dhabit al-fiqhiyah dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Kemudian di muqaddimah yang kelima, qassamal ulama'u al-qawaid al-fiqhiyata ila iddati taqsimat. Para ulama membagi kaidah-kaidah fikih itu menjadi beberapa pembagian. Nah, jadi kaidah fikih itu kalau saking banyaknya, maka perlu pengelompokan untuk memahaminya. Kita kelompokkan, ya, kita kumpulkan di satu-satu gitu. Dan pengelompokan itu berdasarkan apa? Yang pertama, min haitsu syumulul qaidah wa sa'atu isti'abiha lil masailil wal furuq. Yang pertama dari sisi luasnya kandungan kaidah tersebut, ya, syumulul kaidah, ya, nah sama maknanya dengan sa'atu isti'abiha, dan luasnya cakupannya terhadap masalah-masalah dan furuk-furuk. Nah, ada istilah al-furuk al-fiqhiyah juga ya. Nah, kalau itu belum kita bahas di sini, apa yang dimaksud dengan al-furuk al-fiqhiyah. Jadi ada al-qawaid al-fiqhiyah, ada dhawabit al-fiqhiyah, ada al-furuk al-fiqhiyah. Tapi itu tidak dibahas di sini. Nah, jadi kalau dari sisi luas atau sempitnya cakupannya, ya para ulama membagi ya qawaid fiqhiyah itu menjadi dua. Al-qawaid al-kulliyah al-kubra dan ya qawaid syamilah li abwabin katsira. Nah, qawaid syamilah li abwabin katsira. Ini pembagian dari sisi apa? Dari sisi luas cakupannya. Nah, jadi ada dua, al-qawaid al-kulliyah al-kubra sama qawaid syamilah li abwabin katsira. Ya, al-qawaid al-kulliyah al-kubra, kulliyah kan tadinya global ya, kubra besar, berarti pokok sekali, ini puncaknya, ini yang paling luas cakupannya. Ya, ini pembagian yang paling umum gitu. Wahya syamilatun li julli abwabil fiqhi wa masailih, yang mengandung ya seluruh permasalahan fikih, julli artinya kulli abwabil fiqh wa masailih, wahya khamsu qawaid, ya, dan ada 5 kaidah banyaknya. Ya, kaidah kubro itu ada 5, ada yang mengatakan 6. Ya, tapi yang muttafaq itu ada 5. Nah, yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha atau al-amalu bin niat. Setiap perkara itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Kemudian yang kedua, al-yakin la yazulu bisyak. Hal yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan hal yang bersifat keraguan-raguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, pemudahan gitu ya. Kemudian yang keempat, ad-dararu yuzal. Mudarat itu harus dihilangkan. Yang kelima, al-ada muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum, ya, landasan hukum. Nah, ini namanya khamsu al-qawaid al-kulliyah al-kubra, 5 kaidah kubra. Wa kullu wahidatin min hadhil qawaidil kulliyah yatba'uha wa yatafarra'u minha qawaidu far'iyyatun adidah. Ya, masing-masing dari satu kaidah yang 5 ini nanti akan diikuti dan bercabang menjadi kaidah-kaidah cabang yang banyak. Misalkan kaidah yang pertama nanti ya terpecah menjadi 16 cabang. Kaidah yang kedua nanti terpecah menjadi ya 32 cabang dan seterusnya. Taib. Itu yang global. Kemudian ada kaidah-kaidah yang cakupannya lebih sedikit. Cakupannya lebih sempit. Ya, ruang kerjanya lebih lebih pendek, lebih sedikit dibandingkan dengan 5 yang di atas tadi. Yaitu qawaid syamilah li abwabin katsirah. Dia umum
tapi dia umum dan mengandung banyak bab di bawahnya. Akan tetapi laisat kal qawaidil khamsil kulliyah, tapi dia nggak sama dengan 5 kaidah di atasnya. Banyak kandungannya kaidah ini, tapi tidak sebanyak 5 kaidah yang tadi. Maka penting juga ini dipelajari karena cakupannya kan banyak. Ya, tapi tidak sebanyak ya 5 kaidah di atasnya. Baik, misalkan contohnya i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya, memanfaatkan dalil itu lebih diutamakan daripada membuang dalil. Kalau ada sebuah pendapat, dengan mengikuti pendapat ini kita menjadi meninggalkan sebuah dalil, ya, maka pilih pendapat yang ya tidak membuang sebuah dalil. Kemudian yang kedua, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Dan yang ketiga, at-tabi', sesuatu yang sifatnya mengikuti, maka ya dia mengikuti. Nah, kemudian yang keempat, ya at-tabi', sesuatu yang mengikuti itu maksudnya secara hukum berarti dia mengikuti yang utama gitu. Nah, kemudian yang keempat, layun sabulis sakiti qaulun. Tidak dinisbatkan kepada orang yang diam atau sesuatu yang diam itu sebuah ucapan. Dan yang keempat, contoh yang keempat, yang kelima, al-mashghul la syaggal. Ya, sesuatu yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan. Orang lagi sholat nggak boleh diperintahkan sholat. Ya, karena dia sedang sibuk dengan sholatnya itu. Baik. Wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh yang lain. Baik, ini dia pembahasannya, ikhwah. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya baru kita masuk ke matan manzumatul qaidah al-fiqhiyah yang diawali dari bait yang pertama, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufarriqi, dan seterusnya. Jumlah baitnya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, insyaallah taala nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya dengan pembahasan penjelasan yang Masya Allah sangat rinci sekali dari penulis di sini. Baik. Adapun sebenarnya tadi kan kita mengatakan pembagian kaidah berdasarkan luas cakupannya ya. Yang berdasarkan hal-hal yang lain juga ada lanjutannya di sini. Ya, tapi tidak kita bahas ya. Itu sebenarnya masih ada 8 halaman sebenarnya setelah mukaddimah yang ini. Tapi kita cukupkan sampai 5 mukaddimah ini saja. Nah, naktafi bihadza. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.